Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang izin pulang karena ibuku meninggal. Majikanku malah mengusir dan menghinaku. Tetapi, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Indira. Selama bertahun-tahun, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit kota. Dari luar, rumah itu terlihat begitu indah. Halaman luas dipenuhi bunga yang selalu terawat, dinding marmer mengilap, dan kendaraan mewah berjajar rapi di garasi. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada suasana yang selalu membuat dadaku terasa sesak. Majikanku adalah seorang perempuan bernama Bu Helena. Ia dikenal sebagai pebisnis sukses yang disegani banyak orang. Di depan tamu, senyumnya tampak ramah dan tutur katanya terdengar lembut. Akan tetapi, ketika pintu rumah telah tertutup dan hanya ada kami para pekerja di dalamnya, sikapnya berubah begitu dingin. Ia sangat menyukai kesempurnaan. Sedikit saja ada kesalahan, tegurannya bisa membuat siapapun kehilangan semangat. Meski begitu, aku memilih bertahan. Aku membutuhkan pekerjaan itu. Di kampung, hanya ada ibuku yang tinggal seorang diri. Sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, ibulah yang menjadi alasan terbesar aku terus bekerja keras. Setiap bulan, sebagian besar gajiku langsung kukirimkan ke desa agar beliau bisa membeli obat, membayar kebutuhan sehari-hari, dan sesekali memperbaiki rumah kecil kami yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menghubungi ibu. Indira, jangan terlalu memaksakan diri bekerja ya, Nak. Suara ibu selalu terdengar hangat meskipun hanya melalui sambungan telepon. Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Nanti kalau tabunganku cukup, aku akan pulang lebih lama menemani ibu. Ibu hanya tertawa kecil. Kalau bisa, jangan tunggu kaya dulu untuk pulang. Ibu lebih senang melihat wajahmu daripada menerima kiriman uang. Kalimat itu selalu membuat mataku berkaca-kaca. Namun, setiap kali aku ingin mengambil cuti, selalu ada alasan yang membuatku mengurungkannya. Rumah majikan sedang mengadakan acara, tamu penting datang, atau pekerjaan sedang sangat banyak. Aku terus menunda kepulanganku dengan harapan keadaan akan lebih baik bulan depan. Sayangnya, bulan demi bulan berlalu begitu cepat. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, mencuci pakaian, lalu membantu menyiapkan sarapan. Semua kulakukan tanpa mengeluh. Ketika sedang menyiram tanaman di halaman belakang, ponsel sederhana di saku celemekku bergetar pelan. Nomor adikku muncul di layar. Entah mengapa, jantungku tiba-tiba berdebar tidak karuan. Aku segera mengangkat telepon. Halo, Dik. Di seberang sana tidak langsung terdengar jawaban. Yang terdengar justru suara tangis yang ditahan. Dadaku mendadak terasa dingin. Dik, ada apa? Suara adikku bergetar hebat. Kak, Ibu. Ibu tadi pagi. Kalimatnya terputus oleh isak tangis. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Ada apa dengan ibu? Beberapa detik kemudian, suara yang paling kutakuti akhirnya terdengar. Ibu sudah meninggal, Kak. Dunia seakan berhenti berputar. Selang yang masih berada di tanganku terlepas begitu saja. Air mengalir tanpa arah membasahi lantai halaman, sementara kakiku terasa lemas. Aku tidak mampu berkata-kata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua janji yang selama ini kusimpan di dalam hati mendadak terasa sia-sia. Aku belum sempat pulang. Aku belum sempat memeluk ibu lagi. Aku belum sempat meminta maaf karena terlalu lama meninggalkannya. Di ujung telepon, adikku terus menangis. Kak, warga kampung sedang membantu mengurus semuanya. Kalau kakak bisa, cepatlah pulang. Aku mengangguk. Meskipun ia tak mungkin melihatnya. Iya, kakak akan segera berangkat. Telepon ditutup. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu menarik napas panjang. Walaupun tubuhku masih gemetar,
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus meminta izin kepada Bu Helena. Dengan langkah tergesa, aku menuju ruang kerja majikan. Di depan pintu, aku berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin berbicara sambil menangis, meski suaraku pasti tetap bergetar. Tok, tok, masuk. Aku membuka pintu perlahan. Bu Helena sedang membaca beberapa dokumen di atas meja kerjanya tanpa menoleh sedikit pun. Ada apa? Indira? Cepat bicara. Saya sedang sibuk. Aku menundukkan kepala. Maaf mengganggu, Bu. Baru sampai di kalimat itu, tenggorokanku kembali tercekat. Bu Helena akhirnya mengangkat wajahnya. Ada masalah. Aku menggenggam kedua tangan agar tidak semakin gemetar. Bu, saya baru mendapat kabar dari kampung. Air mataku kembali mengalir. Ibu saya baru saja meninggal dunia. Saya ingin meminta izin pulang untuk menghadiri pemakamannya. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku berharap, setidaknya kali ini, Bu Helena akan menunjukkan sedikit rasa iba. Bagaimanapun juga, yang meninggal adalah ibuku. Orang yang selama ini menjadi alasan aku bekerja tanpa mengenal lelah. Namun, sorot mata Bu Helena justru berubah dingin. Ia meletakkan pulpennya perlahan di atas meja. Lalu, dengan nada yang datar, ia mulai mengucapkan sesuatu. Aku belum tahu bahwa beberapa kalimat berikutnya akan menjadi titik paling kelam dalam hidupku. Kalimat yang bukan hanya melukai hatiku, tetapi juga mengubah jalan hidupku untuk selama-lamanya. Aku berdiri mematung di depan meja kerja Bu Helena. Kedua tanganku masih saling menggenggam erat untuk menahan gemetar. Air mata terus mengalir, tetapi aku berusaha tetap berbicara dengan sopan. Di dalam hatiku, hanya ada satu harapan. Semoga beliau mengizinkanku pulang secepat mungkin agar masih bisa mengantar kepergian ibuku untuk terakhir kalinya. Bu Helena menatapku tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Kemudian, ia bersandar di kursinya sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Jadi, hanya karena itu kamu ingin meninggalkan pekerjaan? Aku sedikit terkejut mendengar kalimatnya. Bu, ibu saya baru saja meninggal dunia. Saya hanya ingin pulang beberapa hari saja. Setelah semuanya selesai, saya akan kembali bekerja. Bu Helena menghela napas pelan, seolah permintaanku hanyalah gangguan kecil di tengah kesibukannya. Indira, kamu tahu minggu ini saya sedang menerima banyak tamu penting. Aku mengangguk perlahan. Saya tahu, Bu. Lalu kenapa kamu masih meminta izin? Nada suaranya semakin dingin. Aku menelan ludah. Karena saya ingin melihat ibu saya untuk terakhir kalinya. Kalimat itu keluar dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bukannya menunjukkan rasa iba, Bu Helena justru tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak membuatku merasa tenang. Orang yang sudah meninggal tidak akan kembali hidup hanya karena kamu datang. Dadaku terasa sesak. Aku menundukkan kepala semakin dalam. Tapi beliau ibu saya, Bu. Itu urusan pribadimu. Jawabannya begitu cepat. Pekerjaan tetap pekerjaan. Aku menarik napas panjang agar tidak kehilangan kendali atas emosiku. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah ini, aku selalu berusaha menjadi karyawan yang bertanggung jawab. Aku jarang meminta izin. Bahkan ketika sedang demam, aku tetap menyelesaikan semua pekerjaanku. Hari ini adalah pertama kalinya aku memohon dengan sepenuh hati. Namun, semua pengorbananku seolah tidak memiliki arti. Bu, saya mohon. Saya hanya ingin mengantar pemakaman ibu saya. Bu Helena bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan menghampiriku. Tatapan matanya membuatku semakin gugup. Indira. Iya, Bu. Kamu terlalu banyak memakai perasaan. Aku terdiam. Kalau setiap pegawai pergi hanya karena ada urusan keluarga, siapa yang akan mengurus rumah ini? Aku mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Ini bukan urusan biasa, Bu. Ini kepergian ibu saya. Bu Helena menggeleng pelan. Lalu apa yang kamu harapkan dari saya? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Saya hanya berharap ibu mengizinkan saya pulang. Bukannya menjawab, Bu Helena malah tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menusuk di telingaku. Indira, kamu ini lucu. Aku mengernyit bingung. Lucu, Bu? Kamu mengira karena bekerja beberapa tahun di sini, kamu bisa meminta apa saja? Aku buru-buru menggeleng. Bukan begitu maksud saya. Kalau bukan begitu, jangan memaksa. Nada bicaranya semakin keras. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Bayangan wajah ibuku terus memenuhi pikiranku. Aku teringat pesan terakhir beliau melalui telepon beberapa hari sebelumnya. Kalau ada waktu, pulanglah, nak. Ibu kangen. Aku tidak pernah menyangka, kerinduan itu kini tidak akan pernah bisa kubalas. Air mataku kembali jatuh. Melihatku menangis, Bu Helena justru menghela napas panjang dengan wajah kesal. Saya tidak suka orang menangis di depan saya. Maaf, Bu. Cukup. Suaranya memotong ucapanku. Kemudian ia menunjuk ke arah pintu. Kalau kamu merasa keluarga lebih penting daripada pekerjaan, silakan keluar. Aku tertegun. Bu, maksud ibu. Saya tidak mau pegawai yang tidak bisa memprioritaskan pekerjaannya. Aku mulai panik. Bu, saya tidak berniat berhenti. Saya hanya ingin izin beberapa hari. Namun Bu Helena sama sekali tidak memberi kesempatan. Mulai hari ini, kamu tidak perlu bekerja di rumah saya lagi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ucapan itu begitu mendadak. Bu, tolong jangan seperti ini. Ia menatapku dengan wajah datar. Saya tidak suka mengulang perkataan. Aku mencoba mendekat satu langkah. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, bagaimana saya membayar kebutuhan hidup saya nanti? Bu Helena tersenyum tipis. Itu bukan urusan saya. Kalimat itu menghantam hatiku lebih keras daripada apapun. Belum selesai sampai di situ. Dengan nada yang semakin merendahkan, ia kembali berkata, orang seperti kamu seharusnya bersyukur pernah bekerja di rumah ini. Di luar sana masih banyak yang ingin menggantikan posisimu. Aku menggigit bibir agar tidak menangis semakin keras. Bukan karena kehilangan pekerjaan semata, melainkan karena di saat aku sedang berduka sedalam-dalamnya, aku justru diperlakukan seolah tidak memiliki harga diri. Suasana rumah yang biasanya sibuk mendadak terasa sunyi. Beberapa pekerja lain diam-diam memperhatikanku dari kejauhan. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya saling berpandangan dengan wajah penuh iba. Bu Helena kembali membuka dompetnya. Ia mengambil beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang membuatku semakin terluka. Ambil ini. Aku tidak bergerak. Anggap saja sebagai belas kasihan. Belas kasihan. Dua kata itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pemecatan yang baru saja kuterima. Aku menatap uang itu beberapa saat, lalu perlahan menggeleng. Dengan suara lirih namun tegas, aku berkata, "Terima kasih, Bu. Saya datang ke rumah ini untuk bekerja dengan jujur, bukan untuk meminta belas kasihan." Wajah Bu Helena berubah. Sorot matanya menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sesaat kemudian, ia melangkah mendekat sambil mengangkat tangannya, seolah hendak melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dan pada detik itulah, aku sadar penghinaan yang kuterima ternyata belum berakhir. Aku memandang Bu Helena yang kini berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami hanya beberapa langkah. Suasana ruang kerja yang biasanya terasa tenang, kini berubah begitu menyesakkan. Dadaku masih dipenuhi duka karena kehilangan ibu. Namun, aku harus menghadapi kenyataan lain yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Perlahan, Bu Helena mengangkat tangannya. Aku refleks memejamkan mata, mengira kemarahannya akan semakin menjadi. Namun, bukannya melakukan sesuatu kepadaku, ia hanya menunjuk ke arah pintu dengan tatapan tajam. Keluar. Suaranya terdengar datar, tetapi penuh tekanan. Saya tidak ingin melihatmu berada di rumah ini lebih lama lagi. Aku membuka mata perlahan. Masih ada secercah harapan di dalam hatiku. Bu,
Izinkan saya mengambil pakaian dan barang-barang saya terlebih dahulu. Bu Helena mengangguk singkat. 15 menit. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Bu. Belum sempat aku berbalik, ia kembali berkata, kalau lewat dari 15 menit, semua barangmu akan saya keluarkan begitu saja. Kalimat itu membuat langkahku kembali terasa berat. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku keluar dari ruang kerja dengan kepala tertunduk. Beberapa pegawai lain yang sejak tadi menyaksikan semuanya segera menghampiriku. Yang pertama mendekat adalah Pak Surya, sopir keluarga Bu Helena yang usianya hampir 50 tahun. Indira. Beliau berbicara pelan agar tidak terdengar oleh majikan. Kami semua ikut berduka. Aku mencoba tersenyum meski air mataku kembali mengalir. Terima kasih, Pak. Tak lama kemudian, Mbak Rina, juru masak di rumah itu, ikut menghampiri. Ia menggenggam tanganku erat. Sabar ya, Indira. Aku mengangguk. Saya masih tidak percaya ibu sudah pergi. Mbak Rina ikut menundukkan kepala. Kalau saja Bu Helena sedikit memberi waktu. Kalimatnya terhenti. Ia tidak berani melanjutkan. Semua orang di rumah itu tahu bagaimana kerasnya sifat Bu Helena. Tidak ada yang berani membantah keputusannya. Aku berjalan menuju kamar kecil yang selama ini menjadi tempatku beristirahat. Ruangan itu sangat sederhana. Hanya ada ranjang besi, lemari kecil, kipas angin tua, dan sebuah meja mungil tempat aku biasa menyimpan foto ibu. Begitu melihat bingkai foto itu, kakiku langsung melemas. Aku duduk di tepi ranjang. Kupandangi wajah ibu yang tersenyum dalam foto sederhana itu. Ibu. Air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Maafkan Indira. Tangisku pecah. Indira belum sempat pulang. Aku memeluk bingkai foto itu erat. Selama ini aku selalu yakin masih memiliki banyak waktu. Aku terus bekerja, terus menabung, terus menunda kepulangan. Kini semua penyesalan datang bersamaan. Aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk memeluk ibu. Suara ketukan di pintu membuatku segera menghapus air mata. Tok, tok, Indira. Suara Mbak Rina terdengar lirih. Boleh saya masuk? Silakan, Mbak. Mbak Rina membawa sebuah kantong kain. Aku membawakan sedikit makanan untuk perjalananmu. Aku menatapnya terharu. Mbak, tidak usah repot. Ambil saja. Ia memaksakan senyum. Kamu pasti belum sempat makan sejak pagi. Aku menerima kantong itu dengan kedua tangan. Terima kasih banyak. Mbak Rina kemudian mengeluarkan amplop kecil dari sakunya. Ini. Aku langsung menggeleng. Jangan, Mbak. Tolong diterima. Saya tidak enak. Mbak Rina menggenggam tanganku. Ini bukan karena kasihan. Ia tersenyum hangat. Anggap saja sebagai titipan doa untuk ibumu. Aku tidak mampu menolak lagi. Air mataku kembali menetes. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak. Beliau mengangguk pelan. Amin. Setelah Mbak Rina keluar, aku mulai melipat pakaian-pakaianku satu persatu. Jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar bahkan sudah mulai usang. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas yang sudah menemani sejak pertama kali datang ke rumah ini. Setiap sudut kamar menyimpan begitu banyak kenangan. Di tempat inilah aku sering menangis diam-diam ketika rindu ibu. Di tempat ini pula aku selalu menyusun harapan agar suatu hari nanti bisa membangun rumah kecil yang layak untuk beliau. Kayaknya, harapan itu kini hanya tinggal kenangan. Beberapa menit kemudian, aku mengangkat tasku. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah kamar. Terima kasih. Aku mengucapkannya pelan. Bukan kepada rumah megah itu, melainkan kepada semua kenangan yang pernah mengajarkanku arti kesabaran. Saat aku berjalan melewati ruang tamu, Bu Helena sudah berdiri di dekat pintu utama. Tangannya terlipat di depan dada. Tatapannya tetap dingin. Sudah selesai? Iya, Bu. Ia melihat tasku sekilas. Lumayan cepat. Aku memilih diam.
Aku tidak ingin memperpanjang perdebatan. Yang kupikirkan sekarang hanyalah bagaimana caranya segera pulang ke kampung. Namun, tepat ketika aku hendak melangkah keluar dari halaman rumah itu, suara Bu Helena kembali menghentikanku. Tunggu. Aku menoleh perlahan. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari meja dekat pintu, lalu melemparkannya ke arahku hingga jatuh di lantai. Ambil itu. Aku memungut map tersebut dengan bingung. Apa ini, Bu? Bu Helena menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Surat yang sudah saya siapkan. Aku membuka map itu perlahan. Dalam hitungan detik, wajahku langsung pucat. Isi surat itu bukan sekadar pemberitahuan bahwa aku diberhentikan. Ada beberapa kalimat yang membuat napasku tercekat. Kalimat-kalimat yang dapat menghancurkan nama baikku jika sampai diketahui orang lain. Tanganku mulai gemetar. Aku mengangkat wajah memandang Bu Helena. Bu, mengapa isi surat ini seperti ini? Bu Helena hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Dan saat itulah aku mulai menyadari, pengusiran ini ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tanganku masih gemetar ketika memegang map berwarna coklat itu. Di halaman rumah megah milik Bu Helena, aku membuka surat tersebut dengan perlahan. Setiap detik terasa begitu berat. Air mataku memang belum berhenti mengalir karena kehilangan ibu, tetapi isi surat di hadapanku membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku membaca kalimat demi kalimat dengan napas yang tidak teratur. Surat itu menyatakan bahwa aku diberhentikan karena dianggap tidak memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan. Bahkan, tertulis pula bahwa aku telah beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin dan dinilai tidak layak untuk direkomendasikan bekerja di tempat lain. Mataku membelalak. Aku menggeleng pelan. Bu, ini tidak benar. Bu Helena tetap berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Itu penilaian saya. Tapi selama ini saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Itu menurutmu? Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Bu, saya bekerja di sini bertahun-tahun. Saya selalu berusaha datang lebih pagi. Saya jarang mengambil cuti. Saya juga tidak pernah sengaja mengabaikan pekerjaan. Bu Helena mengangkat bahunya dengan santai. Semua itu tidak penting lagi. Aku menunduk melihat kembali surat di tanganku. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar tulisan. Surat itu bisa membuat siapapun yang membacanya percaya bahwa aku adalah pekerja yang buruk. Bagaimana mungkin aku mencari pekerjaan baru jika membawa surat seperti ini? Aku mengangkat wajah. Bu, saya mohon jangan tulis hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Bu Helena tersenyum tipis. Kalau tidak suka, jangan dipakai. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku sadar, berdebat lebih lama tidak akan mengubah apapun. Beliau sudah mengambil keputusan. Dan aku hanyalah seorang mantan pegawai yang tidak memiliki kuasa untuk membela diri. Perlahan, aku memasukkan surat itu kembali ke dalam map. Terima kasih atas kesempatan bekerja selama ini, Bu. Aku mengucapkannya dengan suara lirih. Bukan karena aku setuju dengan perlakuannya, melainkan karena aku tidak ingin meninggalkan rumah itu dengan membawa kebencian di dalam hati. Bu Helena tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu utama ditutup perlahan. Suara pintu yang mengunci terdengar begitu jelas. Seolah menjadi penanda bahwa seluruh perjalanan hidupku di rumah itu benar-benar telah berakhir. Aku berdiri beberapa saat di depan gerbang. Tas sederhana menggantung di bahuku. Di tangan kiriku, masih ada bingkai foto ibu yang kubungkus dengan kain agar tidak pecah selama perjalanan. Aku memandang langit yang mulai mendung. Ibu. Aku berbisik pelan. Maafkan Indira belum sempat pulang. Air mata kembali mengalir. Namun, kali ini aku tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Aku harus segera menuju terminal agar bisa mendapatkan kendaraan menuju kampung. Perjalanan masih sangat panjang. Saat aku mulai melangkah meninggalkan rumah itu, seseorang memanggil dari belakang. Indira, tunggu. Aku menoleh. Ternyata Pak Surya berlari kecil menghampiriku. Napasnya sedikit terengah. Pak.
Beliau melihat ke arah rumah terlebih dahulu, memastikan Bu Helena tidak berada di sekitar. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil. Ini bekal untuk perjalanan. Aku segera menggeleng. Jangan, Pak. Saya sudah merepotkan Bapak. Bukan merepotkan. Pak Surya tersenyum hangat. Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Aku menundukkan kepala. Beliau kemudian memasukkan kantong itu ke dalam tasku. Di dalamnya ada sedikit makanan, air minum, dan ongkos tambahan. Aku terkejut. Pak, saya tidak bisa menerimanya. Kamu harus menerimanya. Beliau berbicara dengan nada lembut. Perjalananmu jauh. Jangan pikirkan untuk mengembalikannya. Air mataku kembali jatuh. Terima kasih, Pak. Pak Surya mengangguk pelan. Lupakan semua ucapan yang menyakitkan tadi. Aku menghela napas. Saya akan berusaha. Beliau memandangku beberapa saat. Wajahnya tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia terlihat ragu. Pak, ada apa? Pak Surya menoleh ke arah rumah sekali lagi. Lalu ia mendekat sambil menurunkan suaranya. Indira. Iya, Pak. Ada sesuatu yang selama ini ingin saya sampaikan. Aku memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Tapi saya takut. Tentang apa? Beliau mengusap wajahnya pelan. Tentang alasan sebenarnya mengapa Bu Helena memperlakukanmu seperti ini. Aku langsung terdiam. Jantungku berdetak semakin cepat. Pak, maksud Bapak? Pak Surya menggeleng perlahan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Aku semakin bingung. Kalau begitu, kapan? Beliau menghela napas panjang. Setelah kamu selesai mengurus pemakaman ibumu. Aku mencoba meminta penjelasan. Pak, tolong katakan sekarang saja. Namun, Pak Surya justru memasukkan secari kertas kecil ke dalam genggamanku. Kalau nanti sudah sampai di kampung, hubungi nomor ini. Aku melihat angka-angka yang tertulis di kertas tersebut. Itu nomor Bapak. Beliau mengangguk. Ya. Lalu, apa yang akan Bapak ceritakan? Pak Surya menatapku dengan wajah yang sangat serius. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap semua kejadian di rumah ini. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Suara mobil yang keluar dari garasi terdengar dari dalam halaman. Pak Surya langsung mundur beberapa langkah. Kamu pergi sekarang. Tapi, Pak, percayalah. Beliau mengangguk pelan. Jangan sampai kertas itu hilang. Aku menggenggam kertas kecil itu erat-erat. Di dalam hati, muncul begitu banyak pertanyaan. Mengapa Pak Surya tampak begitu khawatir? Apa sebenarnya yang selama ini ia ketahui? Dan mengapa Bu Helena tiba-tiba begitu tega mengusir serta menghancurkan nama baikku? Tepat ketika aku ingin pulang karena ibuku meninggal? Dengan langkah yang masih dipenuhi kebingungan, aku meninggalkan rumah megah itu menuju terminal. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa sejak keluar dari gerbang, sepasang mata terus memperhatikanku dari balik kaca jendela lantai 2. Tatapan itu tidak menunjukkan penyesalan, melainkan seolah sedang memastikan bahwa aku benar-benar pergi. Aku melangkah perlahan meninggalkan rumah megah milik Bu Helena. Tas sederhana yang berisi seluruh barang milikku terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya bertambah banyak, melainkan karena hatiku dipenuhi kesedihan, penyesalan, dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Di dalam genggamanku masih ada secari kertas pemberian Pak Surya. Berkali-kali aku melihat nomor telepon yang tertulis di sana, lalu menyimpannya kembali ke dalam dompet kecilku. Ada sesuatu yang selama ini ingin saya sampaikan. Kalimat Pak Surya terus terngiang di kepalaku. Aku belum mengerti apa maksudnya. Namun, dari raut wajahnya, aku tahu beliau tidak sedang bercanda. Aku menghentikan sebuah angkutan umum yang melintas di depan kompleks perumahan. Terminal, Pak. Sopir mengangguk. Silakan naik. Aku duduk di dekat jendela. Kendaraan mulai bergerak meninggalkan kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku bekerja. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan deretan pertokoan. Lalu lintas yang padat membuat perjalanan terasa lambat.
Namun, pikiranku jauh lebih sesak dibandingkan jalanan yang sedang macet. Aku mengeluarkan ponsel. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari adikku. Tanganku gemetar ketika menekan tombol panggil. Beberapa saat kemudian, suara adikku terdengar. "Kak!" Tangisnya langsung pecah. Aku menutup mulut agar tidak ikut menangis lebih keras. Kakak sedang menuju terminal. Semua orang sudah berkumpul di rumah. Aku memejamkan mata. "Ibu masih di rumah?" "Iya, Kak." Suara adikku terdengar sangat lelah. Warga sedang membantu mempersiapkan semuanya. Aku menggigit bibir. "Tolong, tunggu kakak semampunya." Adikku terdiam beberapa saat. "Kami akan berusaha, Kak." Sambungan telepon berakhir. Aku memandang keluar jendela. Bayangan wajah ibu terus hadir di pikiranku. Aku teringat saat beliau mengantarku ke kota untuk pertama kali. Waktu itu, ibu menggenggam tanganku erat. "Indira." "Iya, Bu. Kalau nanti hidupmu susah, jangan malu pulang." Aku tersenyum waktu itu. Indira pasti berhasil. Ibu hanya mengusap kepalaku. Berhasil itu bukan hanya soal uang. Aku baru memahami makna kalimat itu sekarang. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar penghasilan. Aku berpikir, semakin lama bekerja, semakin banyak tabungan yang bisa kubawa pulang. Padahal, yang paling diinginkan ibu hanyalah kebersamaan. Air mataku kembali jatuh. Sesampainya di terminal, suasana begitu ramai. Orang-orang berlalu lalang membawa tas dan koper. Suara petugas yang menawarkan tujuan keberangkatan bercampur dengan suara mesin bus yang terus menyala. Aku segera menuju loket. "Permisi, Pak." Petugas tersenyum. "Mau kemana, Mbak?" Aku menyebutkan nama kampung halamanku. Petugas memeriksa layar komputer beberapa saat. "Masih ada satu kursi." Aku mengembuskan napas lega. Alhamdulillah. Setelah membeli tiket, aku duduk di ruang tunggu. Tanganku kembali memegang map coklat yang diberikan Bu Helena. Aku sempat berniat membuangnya. Namun, entah mengapa aku memilih menyimpannya. Barangkali suatu hari nanti surat itu akan menjadi bukti bagaimana aku diperlakukan. Di sela lamunan, seseorang duduk di kursi sebelahku. Seorang perempuan lanjut usia dengan wajah yang teduh. Beliau memperhatikanku beberapa saat. "Nak." Aku menoleh. "Iya, Bu." "Kamu menangis sejak tadi." Aku buru-buru mengusap mata. "Maaf." Beliau tersenyum lembut. "Tidak perlu minta maaf." Aku hanya menunduk. Perempuan itu kemudian berkata pelan. "Kadang, orang yang sedang diuji hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya berkata lirih. "Saya terlambat pulang. Ibu saya meninggal." Wajah perempuan itu langsung berubah iba. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Amin." Beliau menggenggam tanganku sebentar. "Jangan menyalahkan dirimu terlalu lama." Aku tersenyum tipis meski air mata kembali mengalir. "Sulit, Bu." "Saya mengerti." Beliau mengangguk pelan. "Namun, ibumu pasti ingin melihatmu tetap kuat." Aku mengangguk perlahan. Ucapan sederhana dari orang yang bahkan baru kukenal beberapa menit itu terasa jauh lebih menenangkan daripada semua kata-kata yang kudengar sebelum meninggalkan rumah Bu Helena. Tak lama kemudian, pengeras suara mengumumkan keberangkatan bus. Aku berdiri. Perempuan itu ikut bangkit. Ternyata kita satu tujuan. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Kami berjalan menuju bus. Saat hendak naik, ponselku kembali bergetar. Nomor yang muncul bukan milik adikku. Bukan pula nomor Pak Surya. Nomor itu tidak tersimpan di kontakku. Aku sempat ragu. Namun, akhirnya kuangkat juga. "Halo." Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara laki-laki yang sengaja dipelankan. "Apakah ini Indira?" "Iya." "Saya tidak punya banyak waktu." Jantungku mulai berdebar. "Siapa ini?"
Lupakan dulu siapa saya. Suara itu terdengar tergesa-gesa. Yang penting, dengarkan baik-baik. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Ada apa? Laki-laki itu menarik napas pendek. Jangan percaya sepenuhnya pada surat yang diberikan Bu Helena. Aku langsung membeku. Maksud Anda? Seseorang sedang berusaha menghancurkan nama baikmu. Aku mencoba bertanya lagi. Siapa Anda? Dari mana Anda tahu semua ini? Namun, sebelum sempat mendapatkan jawaban, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Aku berulang kali mencoba menghubungi nomor tersebut. Tidak tersambung. Aku berdiri mematung di depan pintu bus. Pikiranku semakin dipenuhi pertanyaan. Siapa pria misterius itu? Mengapa ia mengetahui isi surat yang diberikan Bu Helena? Dan benarkah ada seseorang yang sengaja merencanakan semua penghinaan yang menimpaku? Dengan perasaan yang semakin gelisah, aku melangkah naik ke dalam bus, tanpa menyadari bahwa perjalanan pulang kali ini bukan hanya akan membawaku menuju pemakaman ibuku, tetapi juga menuju kenyataan yang perlahan mulai terbuka. Aku masih memandangi layar ponselku. Nomor tak dikenal yang baru saja menghubungiku sudah tidak dapat dihubungi kembali. Berkali-kali ku coba menekan tombol panggil, tetapi hasilnya tetap sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Aku menurunkan ponsel perlahan. Ucapan laki-laki itu terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya sepenuhnya pada surat yang diberikan Bu Helena. Seseorang sedang berusaha menghancurkan nama baikmu. Dadaku kembali dipenuhi kegelisahan. Selama bertahun-tahun bekerja, aku tidak pernah merasa memiliki musuh. Aku hanya menjalankan tugas, menghormati semua orang, dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik. Lalu, mengapa sekarang ada seseorang yang ingin merusak nama baikku? Suara kondektur membuyarkan lamunanku. Mbak, busnya sudah mau berangkat. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Aku naik ke dalam bus dan duduk di kursi dekat jendela. Mesin kendaraan mulai menyala. Perlahan, terminal semakin jauh tertinggal di belakang. Aku memejamkan mata. Namun, pikiranku sama sekali tidak tenang. Di satu sisi, aku ingin segera sampai di kampung untuk melihat ibu untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, perkataan Pak Surya dan telepon misterius itu membuatku merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Perjalanan baru berlangsung sekitar 1 jam ketika ponselku kembali bergetar. Kali ini nama Pak Surya muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Indira. Suara beliau terdengar pelan. Kamu sudah di perjalanan? Sudah, Pak. Beliau terdiam beberapa saat. Apa kamu sendirian? Iya. Pak Surya kembali memastikan. Tidak ada orang yang duduk di dekatmu. Aku mulai merasa heran. Ada penumpang lain. Pak, memang ada apa? Beliau menarik napas panjang. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Jangan terlalu banyak bicara. Aku langsung duduk tegak. Iya, Pak. Surat yang diberikan Bu Helena bukan dibuat hari ini. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Saya pernah melihat surat yang mirip beberapa hari sebelum ibumu meninggal. Jantungku berdetak semakin cepat. Apa? Iya. Aku menahan napas. Jadi, Bu Helena sudah menyiapkannya. Sepertinya begitu. Aku memandang keluar jendela. Artinya, surat pemecatan itu bukan dibuat karena aku meminta izin pulang. Kalau benar demikian, berarti Bu Helena memang sudah berencana mengeluarkanku sejak awal. Pak, kenapa? Itulah yang sedang saya cari tahu. Aku mulai menggenggam ponsel lebih erat. Lalu, siapa laki-laki yang menelepon saya tadi? Pak Surya terdengar terkejut. Ada yang meneleponmu? Iya. Ceritakan. Aku menjelaskan isi pembicaraan singkat dengan pria misterius itu. Setelah mendengarnya, Pak Surya langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, beliau berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Berarti bukan hanya saya yang mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Pak. Indira.
Iya. Apakah selama bekerja kamu pernah melihat dokumen penting milik Bu Helena? Aku mencoba mengingat. Lumayan sering, Pak. Saya memang kadang membersihkan ruang kerjanya. Pernah membaca isinya? Aku segera menggeleng. Tidak pernah. Saya selalu menjaga kepercayaan. Pak Surya menghela napas. Itulah yang membuat saya bingung. Kenapa? Karena perlakuan Bu Helena kepadamu seolah-olah kamu mengetahui sesuatu. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Itu juga yang saya yakini. Aku mulai merasa seluruh kejadian ini semakin aneh. Aku hanya seorang asisten rumah tangga. Mengapa sampai ada surat yang disiapkan lebih dulu? Mengapa namaku harus dirusak? Dan mengapa ada orang yang diam-diam memperingatkanku? Belum sempat aku bertanya lagi. Suara Pak Surya berubah semakin serius. Indira. Iya, Pak. Jangan kembali ke rumah Bu Helena sendirian. Aku terdiam. Kalau suatu saat ada yang memintamu datang, jangan langsung percaya. Kenapa, Pak? Saya khawatir kamu sedang dijadikan kambing hitam. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Kambing hitam. Iya. Untuk apa? Pak Surya tidak langsung menjawab. Beliau seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada beberapa dokumen penting milik perusahaan Bu Helena yang beberapa hari ini sedang dicari. Aku mulai sulit bernapas. Apakah Bapak mencurigai saya? Tidak. Jawaban itu keluar dengan tegas. Saya justru yakin kamu tidak terlibat. Lalu, saya takut ada orang yang sengaja ingin mengarahkan tuduhan itu kepadamu. Tanganku mulai dingin. Semua kejadian beberapa hari terakhir mendadak terasa saling berkaitan. Pemecatan mendadak, surat yang menghancurkan nama baik, telepon misterius, dan sekarang, kemungkinan aku akan dijadikan pihak yang disalahkan. Bus terus melaju membelah jalan malam. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Butiran air menghantam kaca jendela, seolah mengikuti kegelisahan yang memenuhi dadaku. Tiba-tiba, ponselku menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang sama dengan penelepon misterius tadi. Pesannya sangat pendek. Kalau ingin membersihkan namamu, jangan buang map coklat itu. Aku langsung membuka tasku. Map coklat itu masih ada. Namun, saat kubuka kembali isinya, aku terkejut. Surat pemecatan yang sejak tadi kusimpan memang masih berada di dalamnya. Akan tetapi, terselip satu lembar kertas lain yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Aku yakin, kertas itu tidak ada ketika meninggalkan rumah Bu Helena. Dengan tangan gemetar, aku mulai membuka lipatan kertas tersebut. Di bagian atas hanya tertulis beberapa kalimat. Jika surat ini sudah sampai ke tanganmu, berarti waktumu tidak banyak. Aku menelan ludah. Perlahan, aku membaca baris berikutnya. Namun, sebelum selesai membaca, bus yang kutumpangi mendadak mengerem dengan sangat keras. Seluruh penumpang terkejut. Suara benturan terdengar dari bagian depan. Dan dari balik kaca, kulihat beberapa orang berdiri di tengah jalan, seolah sengaja menghentikan laju bus. Dalam sekejap, firasat buruk memenuhi pikiranku. Aku belum tahu siapa mereka. Tetapi, entah mengapa, aku merasa kedatangan mereka sama sekali bukan sebuah kebetulan. Bus yang kutumpangi berhenti mendadak. Para penumpang saling berpegangan agar tidak terjatuh. Suara rem yang berdecit masih terdengar jelas. Disusul bisik-bisik penuh kebingungan dari dalam kabin. Ada apa? Kenapa bus berhenti? Aku ikut berdiri dari kursiku. Jantungku berdetak begitu cepat. Dari balik kaca depan, kulihat beberapa orang mengenakan rompi petugas sedang mengatur kendaraan yang melambat karena sebuah truk mengalami gangguan di bahu jalan. Pengemudi bus membuka pintu, lalu berbicara sebentar dengan petugas. Tak lama kemudian, ia kembali masuk. Semua tenang, ya, jalur sedang dibersihkan. Kita akan lanjut beberapa menit lagi. Aku mengembuskan napas panjang. Firasat buruk yang sempat muncul perlahan mereda. Aku kembali duduk, lalu menatap kertas yang tadi hampir kubaca.
Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku melanjutkan membaca isi surat itu. Jika surat ini sudah sampai ke tanganmu, berarti waktumu tidak banyak untuk mengetahui kebenaran. Jangan buang surat pemecatanmu. Perhatikan tanda tangan dan tanggal yang tertera. Surat itu dibuat beberapa hari sebelum kamu meminta izin pulang. Aku langsung membuka kembali surat pemecatan dari Bu Helena. Mataku tertuju pada bagian bawah surat. Tanggal yang tercetak di sana membuat napasku tertahan. Surat itu memang dibuat beberapa hari sebelum adikku mengabarkan bahwa ibu telah meninggal. Aku kembali membaca isi pesan itu. Kamu bukan dipecat karena meminta izin pulang. Keputusan itu sudah dibuat jauh sebelumnya. Dadaku terasa sesak. Berarti dugaan Pak Surya benar. Bu Helena memang sudah merencanakan semuanya. Namun, mengapa? Aku tidak pernah melanggar aturan. Aku juga tidak pernah mengambil hak siapapun. Lalu, apa alasan sebenarnya? Saat bus kembali melaju, ponselku berdering. Nama Pak Surya muncul lagi. Aku segera menjawab. Pak Indira, kamu sudah membaca surat itu? Sudah, Pak. Apa kamu melihat tanggalnya? Iya. Pak Surya menghela napas lega. Syukurlah. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa saat beliau terdiam. Kemudian, dengan suara pelan, ia mulai menjelaskan. Beberapa minggu terakhir, Bu Helena sedang mencari seseorang untuk disalahkan atas masalah di perusahaannya. Aku mendengarkan dengan saksama. Saya tidak tahu semua persoalannya. Tetapi saya mendengar beliau sering marah karena ada dokumen penting yang bocor. Aku mengernyit. Lalu hubungannya dengan saya? Itulah yang membuat saya heran. Pak Surya berhenti sejenak. Kamu memang sering membersihkan ruang kerjanya. Mungkin karena itu, namamu dianggap mudah dijadikan alasan. Aku menggeleng pelan. Saya bahkan tidak pernah membuka dokumen milik beliau. Saya tahu. Suara Pak Surya terdengar mantap. Itulah sebabnya saya tidak bisa diam. Air mataku kembali menggenang. Di tengah semua kesulitan yang sedang kuhadapi, masih ada orang yang percaya pada kejujuranku. Terima kasih, Pak. Tidak usah berterima kasih. Beliau melanjutkan. Yang terpenting sekarang, fokuslah mengurus pemakaman ibumu. Aku mengangguk. Iya, Pak. Setelah semuanya selesai, kita pikirkan langkah berikutnya. Telepon pun berakhir. Aku memandangi sawah dan perbukitan yang mulai terlihat dari balik jendela bus. Pemandangan itu begitu akrab. Aku tahu, kampung halamanku sudah tidak terlalu jauh. Namun, rasa sedih kembali memenuhi hati. Aku akan pulang. Sayangnya, ibu tidak lagi menungguku di depan rumah seperti biasanya. Beberapa jam kemudian, bus akhirnya memasuki terminal kecil di kota dekat desaku. Aku turun sambil membawa tas dan bingkai foto ibu. Udara kampung yang sejuk menyambutku. Tak lama, seorang tetangga yang mengenal keluargaku menghampiri. Indira. Aku menoleh. Pak Hadi. Beliau mengangguk pelan. Kami sudah menunggumu. Aku langsung bertanya. Ibu? Pak Hadi menundukkan kepala. Jenazah ibumu masih di rumah. Warga sepakat menunggu sampai kamu datang. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menangkupkan kedua tangan di depan wajah. Terima kasih. Sudahlah. Pak Hadi menepuk bahuku dengan lembut. Ayo pulang. Sepanjang perjalanan menuju rumah, banyak warga yang menyapaku dengan wajah penuh belasungkawa. Aku baru menyadari betapa besar kasih sayang yang dimiliki ibuku di kampung. Sesampainya di depan rumah sederhana kami, langkahku mendadak terhenti. Rumah itu masih sama. Dinding kayunya masih berdiri kokoh. Tanaman bunga kesukaan ibu masih bermekaran di halaman. Namun, sosok yang selama ini selalu menyambut kepulanganku sudah tidak ada lagi. Tangisku pecah. Aku berlari memasuki rumah. Di ruang tengah, ibu telah terbujur dengan tenang. Aku berlutut di samping beliau. Tanganku menggenggam tangan ibu untuk terakhir kalinya. Ibu. Suaraku bergetar hebat.
Maafkan Indira. Aku tidak mampu lagi menahan tangis. Indira terlambat pulang. Suasana rumah dipenuhi isak tangis keluarga dan para tetangga. Adikku memelukku erat. Kak, ibu pasti sudah memaafkan kakak. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih dipenuhi penyesalan. Di sela-sela doa yang dipanjatkan warga, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Surya. Indira, setelah pemakaman selesai, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Orang itu membawa bukti yang bisa membersihkan namamu dan menjelaskan mengapa Bu Helena mengusirmu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Air mataku belum kering. Dukaku belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya sejak semua musibah ini terjadi, secercah harapan mulai muncul. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya akan menemukan jalannya. Hari pemakaman ibuku berlangsung dengan penuh haru. Warga desa, para tetangga, dan kerabat datang silih berganti untuk memberikan doa serta menguatkan kami. Aku berdiri di samping pusara ibu dengan mata yang sembab. Angin sore berembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar pemakaman. Aku menatap gundukan tanah yang masih basah. Ibu, Indira sudah pulang. Suaraku lirih. Maaf karena Indira terlambat. Maaf karena terlalu lama mengejar pekerjaan hingga lupa bahwa waktu bersama keluarga tidak akan pernah bisa diulang. Air mataku kembali jatuh. Namun, kali ini aku tidak hanya membawa kesedihan. Aku juga membawa tekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik, sebagaimana yang selalu ibu ajarkan. Setelah seluruh rangkaian pemakaman selesai, aku kembali ke rumah bersama adikku. Saat para pelayat mulai berpamitan, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku sedikit terkejut ketika melihat Pak Surya turun dari mobil tersebut. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang berpakaian rapi. Pak Surya menghampiriku. Indira. Aku mengangguk hormat. Terima kasih sudah datang, Pak. Beliau menatapku dengan penuh rasa iba. Saya turut berduka cita. Amin. Terima kasih. Pria yang datang bersamanya kemudian memperkenalkan diri. Nama saya Pak Arman. Aku mengangguk pelan. Salam kenal, Pak. Pak Arman mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Saya pernah bekerja sama dengan perusahaan Bu Helena. Aku mulai memperhatikan setiap ucapannya. Beberapa waktu lalu, saya diminta membantu memeriksa dokumen administrasi. Beliau membuka map tersebut. Disitulah saya mengetahui bahwa surat pemecatanmu telah dibuat jauh sebelum kamu meminta izin pulang. Aku menghela napas panjang. Jadi, semua dugaan itu memang benar. Pak Arman melanjutkan. Awalnya saya tidak memahami alasannya. Namun, setelah memeriksa beberapa dokumen lain, saya menemukan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah internal. Aku mendengarkan dengan saksama. Bu Helena membutuhkan seseorang untuk dijadikan alasan atas berbagai kekacauan yang terjadi. Karena kamu sering bekerja di sekitar ruang kerjanya, namamu dianggap paling mudah dikaitkan. Aku menundukkan kepala. Padahal saya tidak pernah menyentuh dokumen perusahaan. Saya tahu. Pak Arman mengangguk mantap. Itulah sebabnya saya datang. Beliau menyerahkan beberapa salinan dokumen kepadaku. Semua ini menunjukkan bahwa kamu tidak pernah terlibat dalam persoalan perusahaan. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ada bukti yang membela kejujuranku. Pak Surya kemudian berkata, Indira, selama ini kami diam karena takut kehilangan pekerjaan. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi kepadamu, kami sadar bahwa diam bukanlah pilihan yang benar. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak, saya mengerti. Beliau menundukkan kepala. Maaf karena baru bisa membantumu sekarang. Aku menggeleng pelan. Bapak sudah membantu lebih dari cukup. Suasana menjadi hening beberapa saat. Kemudian Pak Arman kembali berbicara. Beberapa hari yang lalu, pihak perusahaan melakukan pemeriksaan ulang. Mereka akhirnya mengetahui bahwa sumber masalah bukan berasal dari pegawai rumah tangga. Aku menatapnya penuh harap. Benarkah, Pak?
Iya. Nama baikmu sudah dibersihkan. Kalimat itu membuat dadaku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi memikirkan surat penghinaan yang pernah diberikan Bu Helena. Karena kini, kejujuran telah menemukan jalannya sendiri. Pak Arman melanjutkan. Pihak perusahaan juga membatalkan seluruh keterangan yang merugikan namamu. Aku memejamkan mata sejenak. Di dalam hati, aku mengucap syukur. Bukan karena merasa menang, melainkan karena ibu telah mendidikku untuk menjaga kejujuran, dan akhirnya kejujuran itu membuahkan hasil. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk tetap tinggal sementara di kampung. Aku ingin menemani adikku dan menyelesaikan berbagai urusan keluarga yang selama ini tertunda. Suatu pagi, sebuah panggilan telepon masuk. Seorang kenalan Pak Arman menawarkan pekerjaan baru kepadaku sebagai staf pengelola rumah di sebuah keluarga yang dikenal memperlakukan para pekerjanya dengan baik dan penuh hormat. Aku menerima tawaran itu setelah mempertimbangkannya dengan matang. Sebelum berangkat memulai lembaran baru, aku kembali mengunjungi makam ibu. Aku membersihkan rumput liar di sekitarnya, lalu meletakkan bunga yang baru kupetik dari halaman rumah. Ibu. Aku tersenyum sambil menahan haru. Indira akan memulai hidup yang baru. Semua yang ibu ajarkan akan selalu Indira pegang. Aku akan bekerja dengan jujur, tetapi aku juga tidak akan mengorbankan keluarga lagi. Angin kembali berembus lembut. Entah mengapa, hatiku terasa jauh lebih damai. Aku sadar, kehilangan ibu adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, beliau telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta apapun. Kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang kepada keluarga. Aku melangkah meninggalkan pemakaman dengan hati yang lebih ringan. Kini aku tidak lagi membawa dendam kepada Bu Helena. Aku memilih memaafkan, bukan karena apa yang beliau lakukan benar, melainkan agar hidupku tidak terus terikat pada kepahitan masa lalu. Aku percaya, setiap perbuatan akan memiliki akibatnya sendiri. Dan setiap kejujuran, meskipun sempat diinjak dan direndahkan, pada akhirnya akan menemukan jalan untuk bersinar. Perjalananku belum selesai. Tetapi kali ini, aku melangkah dengan keyakinan bahwa tidak ada penghinaan yang mampu mengalahkan seseorang yang tetap menjaga hati, menghormati orang tua, dan memilih kejujuran dalam setiap langkah hidupnya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.